Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Pertempuran Badar adalah pada hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Terjadinya perang Badar pada musim panas, pada hari ketika bertemu di medan pertempuran antara kelompok dua, golongannya Allah dan golongannya setan. Tatkala fajar merekah, membelah kegelapan malam, di pagi hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal untuk memanggil para sahabatnya, "Sholat wahai hamba Allah." Selanjutnya beliau sholat subuh bersama mereka. Seusai doa beliau memberi arah untuk berangkat perang, membentuk barisan untuk para sahabatnya, kemudian memberi arah, strategi dan perintah sebagaimana biasa pimpinan perang memberikan arah kepada pasukannya sebelum berangkat ke medan tempur. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diubah menuju ke tempat pimpinan pasukan. Pada saat itu sebuah tenda yang dibikin khusus untuknya, yang semisal dengan ruang rapat para komando pasukan pada zaman sekarang. Beliau sambil menunggu tanda-tanda datangnya pasukan musuh, dan membiarkan para sahabat untuk berpikir, bagaimana menyusun strategi menghadapi musuh, dan memulai peperangan dengan orang yang aniaya dan lalim. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa orang yang dolomi pasti akan terkalahkan, dan pasukan yang aniaya pasti kalah, sedang orang yang terdolomi pasti ditolong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah diperintahkan kepada para sahabatnya agar menggali sumur di sekitar Badar yang kemudian dipendam dan ditutup. Kemudian membangun kolam di sekitar sumur yang bisa menampung udara sehingga menjadi penuh, dan Badar adalah tempat berkumpulnya manusia. Di sana ada pasar dari pasar-pasar jahiliyah, yang berada di ruas-ruas jalan di sekitarnya, yang mana banyak orang Arab yang mengunjungi tempat-tempat tersebut dari tiap daerah. Dan tempat itu sekarang dari Madinah kurang lebih sejauh 153 km. Pertama kali orang yang menyulut peperangan adalah Al-Asad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki sadis dan sukai buruk. Dia keluar sambil berkata, "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum telaga mereka atau aku menghancurkan telaga tersebut atau aku mati karenanya." Melihat hal tersebut, maka Hamzah bin Abdul Muthalib keluar. Manakala keduanya saling berhadapan maka Hamzah berhasil memukulnya, lalu menutup kakinya pada tengah betis sementara dia belum mencapai telaga. Dia pun tersungkur dalam kondisi terlentang dan kakinya memuncratkan darah hingga mengenai rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya tercebut di situ. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya akan tetapi hal itu gagal terlaksana karena Hamzah melayangkan tebasan untuk yang kedua kalinya tatkala dia berada di telaga itu. Kemudian sekelompok tentara Quraisy, dan di antara mereka ada Hakim bin Hizam, pergi menuju telaga yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata yang artinya biarkan mereka maka tidak ada seorang pun yang meminumnya ketika itu, melainkan dia bercampur, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak tertipu dan masuk Islam setelah itu serta keislamannya pun menjadi baik. Bila bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya, dia selalu mengatakan tidak, demi zat yang telah menyelamatkanku hari Badar. Duel 1 lawan 1 merupakan pembuka dalam peperangan Badar, dan merupakan kebiasaan mereka kalau dalam duel ini tidak ada yang keluar kecuali orang-orang kesatria di tengah-tengah pasukan, dan inilah yang terjadi di perang Badar. Sehingga Allah Ta'ala berfirman akan hal tersebut dalam kitabnya yang artinya inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk pakaian-pakaian mereka dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau berkata yang artinya saya adalah orang yang pertama kali akan berlutut di hadapan Allah untuk dua golongan yang bertengkar pada hari berhenti. Hadis riwayat Bukhari nomor 4744. Masih dalam riwayat Imam Bukhari dengan sanadnya yang sampai pada Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ayat ini turun berkaitan dengan kami yang artinya inilah dua golongan yang bertengkar,
mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj. Hadis riwayat Bukhari nomor 3967. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau bersumpah kalau ayat ini yang artinya inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj. Ayat ini turun berkaitan dengan Hamzah dan dua temannya, Utbah bersama dua temannya, pada hari ketika mereka bertiga duel 1 lawan 1 bersama musuh pada hari Badar. Hadis riwayat Bukhari nomor 4743 dan hadis riwayat Muslim nomor 3033. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang sampai pada Abu Ishaq, bahwa seseorang yang bertanya kepada Bara bin Azib sedang saya mendengar di sisinya, orang itu bertanya apakah Ali ikut perang Badar. Beliau menjawab betul, bahkan dia berduel 1 lawan 1 bersama musuh dan beliau ketika itu memakai baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3970. Abu Dawud meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau bercerita maka Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya serta tampil anaknya ke depan, lalu Utbah menantang siapakah berikutnya maka tampillah 3 orang pemuda dari kalangan Ansar. Kemudian para penantang berkata, siapakah kalian? Mereka pun memberitahu identitasnya. Utbah berkata kami tidak membutuhkan orang-orang seperti kalian, yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri. Hal tersebut langsung disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berkata yang artinya bangunlah wahai Hamzah, bangunlah wahai Ali, bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah berhadapan dengan Utbah, adapun saya berhadapan dengan Syaibah. Sedangkan Ubaidah dan rivalnya sama-sama berhasil melayangkan 2 tikaman ke arah lawan masing-masing sehingga membuat keduanya terluka parah. Kemudian kami menyongsong Walid sampai dirinya dihilangkan, lalu kami mengendong Ubaidah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2665. Saat-saat menegangkan dan sulutan api peperangan Abu Jahal laknatullah meregang maut. Abu Jahal Amr bin Hisham sang tagut, gembong pelawan kebenaran, rangkaian kelalimannya sangatlah banyak, dan contohnya banyak sekali. Sesungguhnya Fir'aunnya Musa terhenti kelalimannya manakala tenggelam bersama bala tentaranya, kaumnya Hud, Soleh, dan Lut semuanya binasa. Dan tiap orang lalim lagi sombong harus mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang menyiksa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menjelaskan akan hal tersebut dalam firman-Nya yang artinya maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan mendatangi hujan batu kerikil dan di antara ada mereka yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara ada mereka yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Ankabut. Akhirnya kisah kekejaman Abu Jahal pun usai, dirinya dijebloskan ke dalam sumur dengan meninggalkan keangkuhan serta kesombongannya untuk mempertahankan kebatilan melawan kebenaran. Namun, perjalanan kisah anak manusia tetap membuktikan bahwa yang namanya kebenaran pasti akan terus berlanjut. Dan dahulu kala dikatakan dinasti kebatilan hanyalah sementara sedangkan dinasti kebenaran akan tetap sampai hari berakhir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beliau bercerita yang artinya aku berada di dalam barisan pasukan pada saat perang Badar. Berkecamuk, tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada 2 anak muda yang masih belia. Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah satu di antara keduanya berkata secara rahasia padaku agar tidak diketahui oleh temannya. Wahai paman aku melihatnya, di mana Abu Jahal? Lalu aku berkata wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami. Mendengar hal itu, aku jadi terkesima. Dan setelah itu, seorang lagi bertanya kepada saya dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Maka tak berapa lama, aku melihat Abu Jahal sedang berkeliaran di tengah orang-orang. Lalu aku berkata tidakkah kalian berdua melihat? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi. Maka, keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke melesat dan menyabetnya hingga berhasil membunuh.
Kemudian keduanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengabarkannya, lalu beliau bertanya siapa di antara kalian berdua yang telah membunuh. Maka, masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim akulah yang telah membunuh. Lalu dia melihat ke arah kedua pedang tersebut seraya berkata kalian berdua telah membunuh. Kedua anak muda tersebut adalah Muaz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muaz bin Afra. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada Muaz bin Amr bin Al-Jamuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 3141 dan hadis riwayat Muslim nomor 1752. Dikisahkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama tatkala usai perang Badar siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal. Lalu Abu Mas'ud berpencar mencarinya, lalu dia muncul dalam keadaan sedang menanti detik akhir ajalnya karena tebasan pedang putra Afra. Dia lalu bertanya apakah kamu Abu Jahal, lalu dia menyentuh kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya. Abu Jahal berkata apakah kamu menginjak orang yang telah mereka bunuh, atau orang yang membunuh sama kaumnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4020 dan hadis riwayat Muslim nomor 1800. Beliau menceritakan, telah berkata Abu Mijlas Abu Jahal berkata pada saat itu, andai saja yang membunuhku bukan seorang pembajak tanah. Dalam redaksinya Imam Bukhari dia mengatakan andai yang membunuhku orang yang sepadan denganku. Hadis riwayat Bukhari nomor 3961. Dirinya juga mengatakan kepada Ibnu Mas'ud tatkala itu sungguh engkau telah melakukan pendakian yang sangat sulit, wahai penggembala kambing. Lalu ia menambahkan tolong memberitahukan kepada saya, siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini. Ibnu Mas'ud menjawab Allah dan Rasulnya. Sekarang masuk ke cerita Umayyah yang mana dia adalah orang yang pernah menyisiksa Bilal ketika di Makkah. Pada saat itu yang mampu keluar dari mulut Bilal adalah Ahad. Hal itu, tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja, itu merupakan cambukan di wajah muram orang yang lalim di setiap waktu dan tempat. Sungguh hal tersebut sangat mempengaruhi Bilal, namun pengaruh tersebut bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun demi membela kebenaran yang dipegangnya. Sudah saatnya berakhirnya perjalanan sang musuh, dan melihat di mana tempat perjalanan terakhirnya, sedang hasil yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah merahmati Bilal, dirinya telah memberikan doa suri tauladan kepada kita. 1. Mampu menahan siksa dan derita di dalam menjaga agama Allah, di mana dia kokoh bagaikan besi dan kuat seperti baja. 2. Membuat musuh Allah merasakan maut melalui tangan. Untuk membuktikan kepada dunia dan sejarah anak manusia bahwa kebenaran dan keimanan pasti akan sampai ke kekufuran dan kezaliman. Sama seperti yang dikatakan oleh seorang penyair selamat, semoga Allah menambah kebaikanmu, sungguh kamu telah membalas dendammu, wahai Bilal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada para sahabatnya akan kematian Umayyah bin Khalaf ini. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau menceritakan aku pernah menulis surat kepada Umayyah bin Khalaf yang isinya agar dirinya mau menjaga keluarganya di Makkah, dengan balasan aku akan menjaga keluarganya yang ada di Madinah. Tatkala aku tulis Ar-Rahman, maka dia berkata, aku tidak tahu siapa Ar-Rahman, tulis saja namamu seperti ketika jahiliyah. Aku pun akhirnya menuruti, maka aku tulis Abdu Amr. Ketika terjadi perang Badar, aku keluar menjaganya ke atas gunung tatkala orang-orang sedang tertidur, namun, pada saat itu Bilal melihatnya. Dirinya juga meloncat dan berdiri di tengah-tengah kaum sambil berteriak sekencang-kencangnya Umayyah bin Khalaf sang pemuka orang-orang kafir, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Lalu orang-orang Ansar mengepung kami, tatkala aku khawatir mereka bisa mengejarku maka aku perintah anaknya supaya menjegal mereka, tapi putranya pun berhasil diatasi dan mati terbunuh. Kemudian mereka berhasil mengejar kami, Umayyah adalah orang gendut yang banyak lemaknya. Akhirnya tatkala mereka berhasil mengejar kami, aku katakan padanya, duduklah, lalu ia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas, lalu mereka pun membungkuskan pedang-pedang mereka dari bawah hingga pembunuhan berhasil. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. Dan beliau pernah menampilkan kepada kami bekas luka sabetan pedang tersebut di kakinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2301.
Untuk cerita lebih lanjut silahkan buka kitab. 1. Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam. 2. Lihat Marwiyaat Badar oleh Al-Alimi. 3. Sirah Ibnu Hisyam. 4. Marwiyaat Ghazwati Badar. 5. Hadatsun Gayara Majra Ta'arikh. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.